pemilih, selamat datang di podcast Melbao, podcast KPU Kabupaten Lombok Utara, sejuk informasinya, damai demokrasinya. Bersama saya Nana, hari ini kita akan membahas tentang mekanisme ataupun mengenal lebih dekat tentang proses pergantian antar waktu. Sudah bersama kami narasumber dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Bapak Muhyiddin. Selamat datang Bapak di podcast Melbao. Datang Mbak Nana dan teman pemilih, kabarnya alhamdulillah baik. Ya, harus tetap semangat ya untuk memberikan informasi tentunya dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Baik Pak, hari ini untuk tema kita kebetulan kita akan membahas tentang PAW Pak. Jadi dalam menurut kami dari semua teknis penyelenggaraan pemilu, PAW ini menjadi salah satu yang mungkin masih terdengar asing begitu Pak di masyarakat. Jadi tujuan untuk pembahasan hari ini supaya kita bisa mengupas lebih dalam tentang mekanisme PAW. Jadi untuk masyarakat dan teman pemilih lainnya bisa mengetahui secara lebih detail begitu Pak tentang PAW. Tentunya sebelum kita memasuki materi mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak nama dan juga jabatannya di KPU Kabupaten Lombok Utara. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi perkenalkan, nama saya Muhyiddin. Saya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Lombok Utara. Baik, oke. Untuk mungkin bisa diperkenalkan secara singkat Pak untuk Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu ini perannya seperti apa sih Pak di KPU Kabupaten Lombok Utara? Singkat ya. Jadi sebenarnya di KPU ini kan ada 5 divisi ya. Salah satunya di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kalau berbicara tugas fungsi sebenarnya sama aja ya di semua divisi itu, akan tetapi mungkin khususnya di divisi teknis itu ada lebih spesifikasi yang memang harus dikerjakan dan dipersiapkan. Salah satunya misalkan mengawal seluruh proses tahapan pemilu atau pemilihan, mulai dari proses pendaftaran partai politik, verifikasi sampai kemudian penetapan. Kemudian juga memastikan pendaftaran pasangan calon bupati, wakil bupati atau wali kota ya. Sama juga prosesnya seperti itu ya, memastikan proses administrasinya berjalan dengan baik, syarat dan lain-lain sebagainya dilakukan proses verifikasi dan tentu jika misalkan secara administrasi belum lengkap maka akan diberikan semacam kesempatan untuk melakukan perbaikan, kira-kira seperti itulah ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah salah satu pengampu di divisi teknis ini ya terkait dengan PAW ini yang kita bahas di kesempatan podcast kali ini Nana ya. Nah mumpung momennya tepat, nanti kita bahas bagaimana sih proses atau mekanisme PAW itu ya, kira-kira seperti itu. Baik Pak, berbicara soal PAW atau penggantian antar waktu khususnya karena kita ini KPU di kabupaten, berarti untuk DPRD tingkat kabupaten ya Pak, itu bisa dijelaskan Pak untuk penggantian antar waktu itu sederhananya seperti apa? Memang kebanyakan orang mungkin ya hanya mendengar kata PAW ya. Tapi mungkin banyak juga orang yang belum tahu apa sih kepanjangan dari PAW. PAW itu sebenarnya kepanjangannya pergantian antar waktu. Nah, pergantian antar waktu ini ya, jadi kalau ibarat kita menonton permainan sepak bola ya, atau jenis olahraga yang lain ya. Jadi ada istilah pergantian antar waktu. Nah di jabatan DPR ini juga dikenal dengan ada sebuah momen, ada sebuah waktu yang kemudian terjadi pergantian antar waktu itu. Dan proses ini sudah lazim terjadi ya di semua tingkatan, baik itu di DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Nah pergantian antar waktu ini terjadi ya, tentu ada syarat, kemudian
seorang anggota DPR itu akan bisa digantikan antar waktu. Mungkin di apa namanya, disebabkan oleh beberapa akibat yang kemudian bisa menyebabkan yang bersangkutan anggota DPR itu bisa diganti antar waktu. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, baik, Pak. Kalau kita melihat tentang PAW ini berarti untuk anggota DPRD yang nantinya mungkin ada alasan tertentu sehingga tidak bisa melanjutkan jabatannya, berarti posisi itu tidak bisa dibiarkan kosong ya, Pak ya? Betul, jadi dia harus terisi. Ya, apabila terjadi pergantian antar waktu, maka jabatan itu tidak boleh dibiarkan kosong, karena kalau dibiarkan kosong, siapa yang kemudian mewakili aspirasi masyarakat yang sebelumnya terpilih melalui partai politik maupun daerah pemilihan atau dapil. Baik. Biasanya karena kondisi apa sih Pak akhirnya anggota DPRD itu harus di PAW? Secara umum ya, sesuai dengan ketentuan PKPU, ada 3 hal ya yang menyebabkan terjadinya proses PAW. Yang pertama, seseorang itu diakibatkan karena meninggal dunia. Yang kedua, dia berhalangan tetap. Ya, berhalangan tetap itu atau dia mengundurkan diri akibat berhalangan tetap, misalkan dia sakit secara permanen sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya menjadi anggota DPR. Kemudian yang ketiga adalah karena dia diberhentikan oleh partai politik atau apa namanya, dia diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Nah, ada 3 hal itu yang kemudian secara umum membuat orang itu bisa di PAW. Pertama karena dia mengundurkan diri, yang kedua karena dia apa namanya tadi, Meninggal dunia. yang meninggal dunia, kemudian dia berhalangan tetap atau apa. Kemudian yang ketiga adalah karena dia diusulkan oleh diusulkan oleh partai politik itu sendiri. Nah, itu sih yang menyebabkan orang bisa digantikan antar waktu. Nah, perihal kemudian meninggal dunia ini secara otomatis ya, pasti yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan masa jabatannya. Nah, kemudian yang selanjutnya karena dia sakit, misalkan sakit secara permanen, dia tidak bisa kemudian melanjutkan masa jabatan. Nah, kemudian yang ketiga ini tadi karena misalkan dia diberhentikan oleh partai politik. Nah, dalam hal dia mengundurkan diri ini jelas karena mungkin dia sakit, dia tidak mampu lagi melanjutkan. Nah, kemudian dia dimundurkan, diberhentikan oleh partai politik atau atas usulan partai politik. Nah, tentu diberhentikan ini kan banyak penyebabnya ya. Bisa jadi karena dia melanggar kode etik sebagai anggota DPR, atau melanggar ADART partai politik, atau bisa jadi karena dia misalkan, mohon maaf dalam tanda kutip, dia tersandung kasus hukum atau kasus pidana ya, kemudian adanya putusan ingkrah dari pengadilan. Nah, itu 3 hal secara umum yang membuat peristiwa PAW itu terjadi, kira-kira seperti itu. Baik Pak, berarti katakanlah ketika anggota DPRD tersebut misalnya nih Pak amit-amit meninggal dunia ataupun sakit keras sehingga tidak bisa melanjutkan tugasnya dan akhirnya harus di PAW gitu Pak. Itu untuk mekanismenya siapa atau pihak mana yang akhirnya memulai atau start gitu Pak? Apakah dari KPU-nya sendiri yang mengusulkan atau dari partai politik atau dari DPRD atau seperti apa Pak? Ya, kalau pada posisi ini memang KPU pasif ya, karena pada dasarnya sesuai dengan regulasi yang ada, KPU itu sifatnya menunggu ya usulan dari pimpinan DPR ya. Nah, alurnya adalah
partai politik akan bersurat atau mengusulkan kepada pimpinan DPR bahwa akan terjadi pergantian antar waktu di partainya, ya. Nah, pergantian antar waktu ini tentu akan bisa terjadi, ya, dari partai politik yang sama dengan daerah pemilihan yang sama. Jadi dia tidak boleh diganti oleh anggota partai politik yang berbeda atau di daerah pemilihan yang berbeda. Nah, atas usulan partai politik tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Pimpinan DPR kemudian selanjutnya akan bersurat kepada KPU bahwa jelas kalau sudah surat masuk ke KPU ya kita akan terima, kita pelajari apa tujuan. Oh, ternyata misalkan pimpinan DPR mengusulkan ternyata ada PAW. Nah, maka selanjutnya KPU diberikan waktu 5 hari ya untuk menindaklanjuti surat usulan PAW yang dilayangkan oleh pimpinan DPR kepada KPU. Nah, selama 5 hari ini kemudian apa saja yang dilakukan oleh KPU? Tentu melakukan verifikasi, ya, melakukan verifikasi penyamaan data, ya. Pertama, misalkan KPU akan membuka kembali hasil perolehan suara pileg sebelumnya, katakanlah di pileg 2024. Nah, dengan melihat siapa atas nama calon siapa yang urutan kedua di bawah yang bersangkutan yang akan di PAW ini. Nah, setelah kita mencocokkan hasil perolehan suara pileg sebelumnya, nah maka ditemukanlah akhirnya ternyata ada calon pengganti antar waktu yang memiliki perolehan suara terbanyak kedua, maka itulah yang akan disampaikan oleh KPU kepada pimpinan DPR. Nah, itu cara kita untuk menjawab surat dari pimpinan DPR. KPU sekali lagi akan membuka hasil perolehan suara pemilu tahun sebelumnya, ya, karena secara undang-undang, secara aturan PKPU yang akan boleh mengganti yang bersangkutan ini secara otomatis adalah calon yang memiliki suara terbanyak urutan kedua di bawahnya, dan seterusnya, ya. Jika misalkan yang urutan perolehan suara kedua itu katakanlah dia setelah KPU melakukan verifikasi, mencocokkan kembali, memastikan bahwa yang bersangkutan ini masih ada, masih sehat, atau katakanlah dia sakit, ya maka otomatis juga akan kita cek lagi siapa kemudian yang memiliki suara terbanyak ketiga di bawahnya. Jika misalkan ini mohon maaf ditemukan yang bersangkutan tadi calon pengganti antar waktu itu ternyata sudah meninggal dunia, atau dia cacat sakit permanen tidak bisa, ya kan tidak memungkinkan kemudian partai politik akan mengusulkan yang bersangkutan. Pasti secara otomatis kita juga akan mencari siapa kemudian perolehan suara berikutnya. Oh, begitu, baik Pak. Berarti proses verifikasi KPU itu 5 hari kerja ya Pak ya? 5 hari kerja. Cukup singkat ya Pak waktunya ya? Sebenarnya secara keseluruhan kita memiliki waktu 14 hari secara keseluruhannya. Jadi 3 kali 14 hari. Apa saja yang kita lakukan 14 hari itu, selama kemudian KPU belum memiliki keyakinan atau membutuhkan informasi tambahan, maka KPU boleh melakukan verifikasi ulang. Kemudian KPU juga boleh memastikan, mengklarifikasi yang bersangkutan apakah dia benar-benar orang yang ada namanya, yang namanya tersebut dengan perolehan suaranya tersebut di bawah itu, apakah kemudian orangnya masih sehat, baik-baik saja secara fisik, atau apakah yang bersangkutan ini misalkan ya dalam tanda kutip ya, bisa kita kan nggak tahu nih orang hidup orang di ini kan, kita nggak tahu apakah dia punya masalah dan sebagainya. Nah,
Nah, rentan 14 hari itulah kemudian KPU secara keseluruhan sebenarnya memiliki waktu untuk memastikan itu. Akan tetapi jika menurut keyakinan KPU bahwa yang bersangkutan itu sudah dipastikan dia namanya benar, perolehan suaranya benar, ya, kemudian dia kondisinya baik-baik saja, ya, maka dalam 5 hari itu KPU sudah bisa melayangkan menjawab surat dari pimpinan DPR. Baik, berarti untuk ketentuannya 5 hari kerja, 5 hari tapi kalau kerja. ada kondisi tertentu, verifikasi yang lebih lanjut misalkan bisa diperpanjang ya bisa Pak diperpanjang. ya? Baik, kalau kita berbicara soal PAW nih Pak, mungkin di tengah-tengah masyarakat banyak isu-isu tentang PAW ini beredar yang mungkin itu anggapan masyarakat yang hanya dari mulut ke mulut dan tidak ada dasarnya gitu Pak. Seperti contohnya, oh anggota ini bisa di PAW apabila partai ini sudah tidak suka dengan anggota DPR itu misal, atau mekanisme PAW ini syarat kepentingan partai. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Iya, kalau berbicara syarat kepentingan, semua memiliki kepentingan, nah, ya. Apalagi di gejolak di internal partai. Tapi kan KPU tidak berkepentingan terhadap persoalan yang timbul di internal partai, karena KPU pure bekerja secara administratif, ya, memastikan seluruh alur mekanisme PAW itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang ini, Nana, sebagai bahan tambahan, ya, tadi kan proses pergantian itu kan akan secara otomatis digantikan oleh calon anggota DPR yang memiliki perolehan suara kedua selanjutnya, ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mereka memiliki perolehan suara yang sama, nah? Oh iya. Nah, ini kan bisa jadi ini, nah, ya kan? Dan tidak untuk kemungkinan itu ternyata setelah kita membuka hasil pileg sebelumnya, ada 2 calon pengganti ini ternyata memiliki perolehan suara yang sama. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukannya? Karena kan tidak mungkin dua-duanya pasti harus salah satunya. Nah, ini juga sebagai bahan informasi tambahan. Maka kalau itu yang terjadi, kita temukan, KPU temukan, caranya adalah dengan melihat dari persebaran perolehan suara dari masing-masing calon tersebut. Siapa yang memiliki persebaran suara yang terbanyak, maka itulah yang akan menjadi yang diusulkan oleh KPU untuk calon pengganti antar waktu. Nah, di antara 2 itu, nah, ya, caranya adalah kita mengecek, misalkan nih anggota DPRD kabupaten kota yang mulai dari persebaran suaranya di dapilnya dia, kecamatannya dia, misalkan ada 10 desa nih di kecamatan itu, di dapil itu. Nah, di antara 2 orang ini siapa yang memiliki persebaran suara yang lebih banyak dari 10 desa itu? Nah, itulah kemudian yang akan berhak untuk menjadi calon pengganti antar waktu. Kira-kira seperti itulah cara PKPU mengaturnya. Nah, jadi biar dia berkeadilan. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, tidak mungkin dua-duanya akan menjadi calon pengganti antar waktu. Berarti di PKPU itu cukup lengkap ya Pak ya untuk mengatur cukup lengkap calon ya, PAW-nya. cukup lengkap ya. Akan tetapi lebih teknis lanjutannya lagi ya mungkin di sesi berikutnya kita akan bahas ya, atau misalkan masyarakat butuh informasi yang lebih detail, boleh mendatangi kantor KPU Lombok Utara untuk menanyakan seperti apa sih alur atau mekanisme pergantian antar waktu. Baik Pak, tadi kan untuk KPU sendiri perannya pasif ya Pak ya, kita menunggu adanya surat, melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Betul. Dan KPU ini juga memverifikasi nama dari calon ini juga. Apakah nanti KPU juga berhak untuk melantik Pak? Terkait dengan apakah KPU memiliki kewenangan untuk melantik, tentu tidak ada kewenangan KPU untuk melantik. Jadi yang memiliki kewenangan untuk melantik itu adalah pimpinan DPR, ya.
tentu melalui gubernur, ya. Nah, kita hanya fokus pada persoalan administrasi. Soal melantik dan lain sebagainya itu adalah menjadi urusan pemerintah daerah nanti melalui pimpinan DPR. Baik, untuk materi PAW hari ini ternyata cukup kompleks sebenarnya ya Pak ya, kalau kita berbicara soal PKPU, apalagi untuk menetapkan calon, tadi Bapak sudah menyampaikan banyak lapisannya apabila nanti sama suaranya, Betul. sama gendernya Betul. misal dan lain sebagainya, Betul, itu pasti betul. ada lebih rigid lagi ya Pak di Ya. PKPU itu. Nah, masih banyak sebenarnya yang bisa kita Bisa lebih banyak detail. episode sebenarnya Masih Pak banyak, untuk ya. PKPU ini kita bedah nantinya. Betul, betul. Saya berharap juga nanti bisa diberikan kesempatan lagi untuk berbincang dengan Bapak Baik, Muhyiddin. baik. Materi hari ini meskipun singkat tapi cukup lengkap dan tentunya memberikan gambaran yang luas kepada masyarakat dan lebih detail lagi tentang mekanisme dari PAW. Terima kasih Bapak Muhyiddin atas waktunya dan Baik, juga sama-sama. materinya. Mungkin untuk penutup bisa disampaikan Pak pesan untuk masyarakat tentunya terkait dengan pergantian antar waktu ini Pak, silakan. Jadi sekalian kita mau menepis nih isu-isu yang sedang beredar di tengah-tengah masyarakat. Apakah KPU punya kewenangan untuk mengatur atau siapa yang cocok calon pengganti antar waktu, atau KPU bisa bermain siapa yang ini ya. Nah, ini kan ada juga spekulasi yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Jadi melalui kesempatan ini kami menegaskan tentu KPU tetap bekerja secara profesional. Rujukannya adalah undang-undang dan PKPU. Terkait misalkan ada isu bahwa KPU punya kewenangan untuk mengatur atau dalam tanda kutip bermain dengan partai politik, siapa yang berhak menjadi calon pengganti antar waktu, itu tidak benar. KPU sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengatur siapa nama calon pengganti antar waktu atau membolak-balikkan, menggeser dan sebagainya. KPU tidak punya kewenangan itu, karena semua peserta pemilu dalam hal ini partai politik atau siapapun yang berkepentingan terhadap pemilu pasti memiliki masing-masing catatan, masing-masing memiliki perolehan suaranya di internal partai politik. Nah, bagaimana kemudian KPU bisa merubah itu misalkan? Ya tentu tidak ada celah untuk itu. Dan memang secara regulasi tidak ada kewenangan KPU untuk itu. Kita hanya memfasilitasi, ya, memastikan bahwa calon pengganti antar waktu itu adalah pertama dari partai yang sama dan dari daerah pemilihan yang sama. Tentu dengan melihat hasil perolehan suara berikutnya. Nah, maka itulah yang akan diusulkan oleh KPU melalui pimpinan DPR. Kira-kira seperti itulah. Nah, untuk menepis isu-isu yang sedang beredar misalkan di tengah-tengah masyarakat, ya. Ini juga penting untuk kita sampaikan agar kerja-kerja profesional KPU selama ini bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Jadi sekaligus menjadi pesan, ya. Prinsipnya KPU dalam hal ini tetap bekerja profesional, memberikan informasi sekaligus edukasi pendidikan pemilih kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui secara keseluruhan apa saja sih tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan yang dikerjakan oleh KPU, khususnya di KPU Kabupaten Lombok Utara, dan apa saja informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana upaya KPU dalam memberikan informasi terbaik tentang
kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU, baik itu di masa tahapan maupun di masa non tahapan seperti ini. Kira-kira seperti ini. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Edukasi pada episode kali ini luar biasa kompleks tentang PAW. Semoga bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan masyarakat khususnya tentang mekanisme PAW ini. Terima kasih Bapak Muhyiddin sudah bersedia untuk hadir di episode kali ini. Sama-sama. Dan untuk teman pemilih semua, jangan lupa untuk menyaksikan episode dari podcast Melbau selanjutnya. Jangan lupa juga update terus informasi kami melalui kanal YouTube resmi dari KPU Kabupaten Lombok Utara. Jangan lupa juga untuk memfollow dari sosial media KPU Kabupaten Lombok Utara, ada Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Silakan supaya bisa mendapatkan info terupdate dari KPU Kabupaten Lombok Utara. Sekian dari saya, Nana izin untuk undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Melbau selanjutnya. Sejuk informasinya, damai demokrasinya.